وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآل أما بعد. Hadirin dan hadirat kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, khususnya Ketua DKM Masjid Darussalam, mudah-mudahan panjang umur, penuh barokah, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat dalam hidupnya, istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam perjuangannya. Kita yang memiliki rutinan istiqomah di sini, insya Allah Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah jadikan kita semuanya makhluk-makhluk yang taat ibadah, makhluk-makhluk yang beriman kepada Allah, cinta sama nabinya, cinta sama pengajian, cinta sama sholawatan, istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Tanya sama antum semuanya, bosan nggak ngaji? Bosan nggak ngaji? Seneng nggak sholawatan? Seneng nggak pengajian? Seneng nggak istiqomah di jalan Allah? Benar? Betul? Yakin? Takbir? 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 Ala Nabi Muhammad. Ya, jangan pernah bosan untuk melaksanakan sebuah kebaikan. Siap atau siap? Siap. Jangan pernah letih, lelah, lesu, capek untuk melaksanakan istiqomah. Karena keberkahan itu tatkala kita lagi capek-capeknya, tatkala kita letih-letihnya, tatkala mentok-mentoknya Allah turunin rahmatnya. Coba tanya kalau nggak percaya. Di saat jalan buntu, permasalahan semakin pelik, ya, problematika kehidupan semakin mendesak, banyak hal-hal yang di luar nalar dan pikiran kita nggak sanggup untuk menyelesaikannya. Tatkala buntu, tatkala nggak ada jalan keluar, ya, nggak ada solusi yang terbaik, tiba-tiba Allah memberikan jalan di hati kita, di pikiran kita, sehingga kita menjadi manusia yang baik. Itu barokah apa? Mungkin barokah kita istiqomah, capek ngajinya, hujan, kepanasan, sakit-sakit sedikit dipaksakan, pengen ngarep istiqomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istiqomah itu sedikit, istiqomah itu sulit, istiqomah itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, bukan hal yang sepele. Jangan remehin, jangan digampangin. Sebulan sekali istiqomah di sini, kadang-kadang masih banyak urusan, kadang-kadang masih nonton film Korea, kadang-kadang masih sempat-sempatnya pacaran, kadang-kadang masih nonton sinetron, kadang-kadang masih melakukan yang nggak ada manfaatnya. Na'udzubillahi min. Itulah beratnya istiqomah, itulah beratnya berjuang di jalan Allah. Kita bayangin, kita ya, Indonesia merdeka, Islam udah berjaya, tidak perlu perang lagi seperti zamannya Nabi. Kalau Nabi kan dulu perangnya luar biasa. Lu berani, ya, saya berani, udah berantem, pedang-pedangan, berjihad di jalan Allah. Ukurannya nyawa, taruhannya darah. Ya, yang nggak dijual di toko nyawa, nggak dijual di toko, nggak ada tokonya. Ya, urusannya mati. Nah, kita kan nggak ada perang zaman sekarang, tinggal meneruskan perjuangan dakwahnya Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sanggup apa enggak? Kita konsisten apa enggak? Kita istiqomah apa enggak? Itu yang paling penting.
Itu yang paling penting, itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Gak tua, gak muda, gak laki, gak wanita, gak kaya, gak miskin, gak rakyat, gak pejabat, gak anak-anak, gak dewasa, semuanya berjuang di jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiri majelisnya biar nambah ilmu, biar ngerti, biar tahu, biar paham, sayang-sayang. Ya, sayang-sayang kesempatan umur tidak datang 2 kali. Bulan ini nggak bisa datang lagi bulan depan. Udah beda waktunya, udah beda masanya, udah beda dimensinya. Jadi nggak sama, beda. Ya, yang disampaikan sekarang sama yang disampaikan bulan depan mungkin berbeda, mungkin nggak sama. Jadi kita semuanya makanya konsisten. Oh, Habib menyampaikan malam hari ini ilmunya, ini kajiannya, ini pembahasannya, ini nasihatnya, ini isi tausiahnya. Jadi kita ngerti, jadi kita tahu, jadi kita paham mana yang terbaik buat kita. Masya wadail kadar. Ambil yang bening, ambil yang bersih, ambil yang jernih, buang yang keruh, buang yang jelek, ambil yang bening, yang bagus, yang wangi, ambil. Jangan sampai disia-siain. Jangan sampai disia-siain, jangan sampai ditinggalin. Ya, di antara kita semuanya hal seperti ini kita ambil, oh, dapat pelajaran ini, dapat ilmu ini, ya. Sebelum kita bahas kitab, kita baca doa dulu biar Allah berikan keterbukaan hati buat kita semuanya. Gampang dapat ilmunya, manfaat ilmunya, barokah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Ikutin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni dhulumatil wahmi wa tukrimuni nuril fahmi wa tudkhuli ma'askala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina tuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid darain amin. Ila amqal wa qawluhu ta'ala wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-Imran 104. Wal falah wal fawz bis sa'adati dunya wal akhirah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min 'azami sa'irid din wa aqwa da'imil islam wa amil wadha'if 'alal muslimin wa biha qiwamul amri wa salahu sya'ni kulliha wa bi ihmaluhu ma ta'tul haqq wa tatu'addu al-hudud wa yahfal haqqu wa yadharul batil. Wal ma'ruf ibaratun an kulli syai'in amara Allah bi fi'lihi wa habba min ibadil qiyam bihi wal munkar kullu syai'in kariha Allah fi'lahu wa habba min ibadihi tarku wal qiyam bidzalika anil amr wan nahyi la budda minhu wa la rahsata fi tarki. Wa qala alaihi salatu wassalam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ta'ful iman. Fi riwayatin ukhra wa laysa fi wara'i dzalik yani al-inkar bil qalbi min al-iman mithqala dzarrah. Wa qala alaihi salatu wasalam laysa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Wa qala alaihi salatu wasalam walladzi nafsi bi yadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna ala yadi dhalim aw la yab'athanna Allah 'alaikum iqaban min indihi
Wa qala alaihi salatu wasalam, idza habat ummati an taqula al-dhalim ya dhalim faqad tuwdi minha wa man dzalika faqad dhaba khairuha wa dana halakuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, ya, mereka menyerukan kepada ma'ruf, kebaikan, dan mereka mencegah kepada kemungkaran. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang mengerjakan, menyerukan, mengajarkan, memberitahu, menasehati, mempelajari, mengamalkan, mengajarkan perbuatan baik, ya, perbuatan baik, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah kepada kemungkaran, itu adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan kesuksesan, yang mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Ya, berapa banyak orang zaman sekarang yang diam melihat kemungkaran? Berapa banyak orang yang zaman sekarang tidak menyeru, nafsi-nafsi sendiri-sendiri, yang tidak mengajarkan, ayo ngaji di Darussalam, nak ngajak-ngajak dalam kebaikan. Salah itu. Ajak sahabatnya, ajak temannya, ajak keluarganya, ajak istrinya, ajak anaknya kalau perlu. Bahkan kalau bisa dibawa hewan ternaknya pun, kambing-kambingnya sekalian dibawa biar ngaji. Ibarat kata sampai seperti itu, saking pengen amar ma'ruf, menyerukan, mengajarkan, mengajak kepada kebaikan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya, ya, mencegah kemungkaran. Lihat temannya lagi nongkrong, dalam tongkrongannya ada minuman keras, ada, ya, topi miring, ya, ada topi miring, ada vodka, ya, ada whisky, ada brandy, ada apa macam-macam lah. Ada sabu juga. Temennya lihat, ini haram, ini nggak boleh, diem aja, nggak berani. Kenapa? Karena temennya berduit, karena temennya pengaruhnya luar biasa, nggak berani ingkar. Ya, hal-hal seperti itu kita harus ingkar. Hal seperti itu kita harus ingkar, minimal ingkar dalam hati kita. Seandainya nggak berani mereka banyakkan, kita sendiri, ya Allah, ya Rabbi, udah hindari. Ya, tinggalin, ingkar dalam hatinya, ini maksiat, ini dosa, ini perbuatan yang nggak benar, ini segala macam. Ya kalau kalian berani, ibarat kata, meskipun dimusuhin semuanya nggak masalah. Resiko perjuangan itu, resiko kebaikan, dikatakan sok alim, dikatakan sok ustadz, sok kiai, ya, itu resiko dalam sebuah kebaikan biasanya begitu. Nggak ditemenin, biasa aja. Nanti kalian bakal dapat teman-teman yang baik, yang mendukung perjuangan kalian, insya Allah. Kenapa amar ma'ruf nahi mungkar? Sebagai umatnya Rasulullah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ulaika humul muflihun. Ya, kalian adalah umatnya sebagus-bagus umatnya Nabi Muhammad SAW, yang dikeluarkan, ya, yang dikeluarkan kepada kalian, yang keluar pada diri kalian, dalam hati kalian adalah menyerukan kepada kebaikan, menyerukan kepada ketaatan, menyerukan kepada Allah SWT, dan mencegah kepada kedzaliman, kemungkaran. Ya, kita sebagusnya umatnya Rasulullah SAW karena dua hal, karena menyuruh dalam kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Karena dua sebab itu kita menjadi sebagus-bagus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah dari paling besarnya siar-siar agama Allah. Paling bagusnya siar-siar agama Allah. Haram, katakan haram. Halal, katakan halal. Baik, katakan baik. Jelek, katakan jelek. Ya, nggak ada abu-abu, nggak jelas. Nggak ada remang-remang, nggak ada. Hitam atau putih, ya, hitam atau putih, bersih, ya, atau kotor, bening atau keruh. Ya, nggak ada setengah bening, setengah keruh, nggak ada. Harus jelas, jelas. Nah, itu baru ada ketegasan di dalamnya.
Itu menunjukkan syiar-syiar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan paling kuatnya da'imul Islam, pondasi agama Islam, tiang-tiang agama Islam. Ya. Itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Paling penting. Kalau nggak ada amar nahi mungkar, wah repot, kacau balau. Ya, kacau bang. Kalau amar ma'ruf dan nahi mungkar sebenarnya nggak perlu polisi, nggak perlu TNI, nggak perlu. Kalau seandainya bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain dan bisa dinasehatin satu dengan yang lain, nggak ada sifat sombong, nggak ada sifat angkuh, nggak ada sifat takabur, insya Allah jadi baiknya. Ya, dan merupakan hal yang paling penting dalam pelaksanaannya bagi orang-orang muslimin. Tugas yang paling penting bagi seorang muslimin, orang mukminin, orang muslimat, pejuang-pejuang agama Allah itu adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya, di dalamnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, sebuah hal yang sangat berharga, yang sangat mulia, urusannya sangat mulia, ya, dan merupakan hal yang baik. Semuanya ada dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, semuanya ada di dalamnya. Tapi sebaliknya, kalau seandainya itu ditegakkan, kalau seandainya itu diperjuangkan, kalau itu dilaksanakan, tapi sebaliknya, ya, sebaliknya tidak melaksanakan, menangguhkan, menunda-nunda hak-hak yang amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, kenapa? Akan menyebabkan, ya, batasan-batasan yang tidak jelas, akan menyebabkan, ya, hak-haknya manusia itu jadi mogok, jadi tidak berjalan, ya. Kemudian akan tertutup kebenaran dan nampak kebatilan. Ya, kebenaran, orang masa bodoh nggak bakal nampak. Ya, akan tersembunyi itu kebenaran. Ya, akan tersembunyi itu kebenaran dan yang nampak itu adalah kebatilan. Kayak zaman sekarang, ibarat kata anak pacaran biasa aja. Anak pacaran biasa aja. Padahal itu kalau kita bicara itu haram, ya haram. Kita katakan haram. Ya, kenapa hal seperti itu dikatakan haram? Iya, kita katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, karena udah tidak nampak, ya, kebenaran akhirnya tidak nampak karena kita tidak menyerukan kepada kebaikan, tidak melarang kepada kebatilan. Ya, itu sangat penting. Dan ma'ruf, apa itu ma'ruf? Apa itu mungkar? Ma'ruf itu adalah sebuah ibarat dari segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Seperti sholat, seperti ngaji, seperti berzikir, seperti bersolawat kepada Nabi, seperti berbuat baik, seperti ibadah, itu namanya ma'ruf. Itu hal yang baik, hal yang terpuji, hal yang patut untuk diajak manusia yang lain, hal yang patut diberitahu kepada orang yang lain, saudara kita yang lain, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya yang melaksanakan perbuatan ma'ruf tersebut. Senang kita ngaji, Allah senang sama kita. Malaikat senang sama kita, Nabi pun girang sama kita. Ya, hati kita pun nyaman, tentram, bahagia, adem, tentrem, enak. Kenapa? Karena kita melaksanakan ibadah dan ini hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya mungkar. Mungkar itu apa? Segala sesuatu yang Allah benci untuk seorang hamba melakukannya. Nggak senang. Ibarat kata itu, ya, perbuatan yang haram, perbuatan yang maksiat, perbuatan yang dosa, dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya kalau seandainya meninggalkan perbuatan tersebut, ya, perbuatan tersebut. Dan melaksanakan, ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sesuatu yang harus, wajib, nggak nunggu Habib doang. Ya, nggak nunggu Habib doang, nggak nunggu Ustadz doang, nggak nunggu ketua DKM doang, nggak nunggu orang tua doang, nggak. Semuanya wajib untuk mengatakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, siapapun orangnya. Sudah menjadi kewajiban. Kalau benar ini katakan benar, kalau salah ini katakan salah. Nggak usah nggak enak itu ngerusak hukum. Nggak enak itu ngerusak hukum. Ya, nggak usah nggak enak. Oh, nggak enak ini sahabat saya. Oh, nggak enak ini bos saya. Oh, nggak enak ini.
Ya, nggak usah begitu. Kenapa? Karena sesuatu yang nggak enak itu merusak hukum, nggak jelas jadinya. Ya nggak jelas. Wala rukhsata fi tarki, dan tidak ada dispensasi keringanan bagi orang yang meninggalkannya. Jadi tetap kita terus berjuang, tetap kita harus katakan yang baik itu baik, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Harus disampaikan. Siapapun orangnya, mau pemuka agama, mau balik, mau siapapun kalian, semuanya berhak menasihati satu dengan yang lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan satu dengan yang lain. Kenapa? Dengan mengingatkan satu yang lain itu memberikan manfaat kepada muslim yang satu dengan muslim yang lain. Itu sangat penting, ya. Makanya di sini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, melihat, bukan katanya, melihat di antara kalian kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ya. Rubah itu kemungkaran dengan apa? Dengan tangannya. Maksudnya apa? Dengan kekuasaannya. Dengan kekuasaannya, dengan duitnya, dengan powernya, dengan kekuatannya, ya. Dengan kekuatannya, dengan duitnya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dia bisa merubah kemungkaran. Oh, ini ya, misalnya di Tangsel melegalkan miras misalnya. Ya ada perusahaan yang melegalkan miras, tiba-tiba pejabatnya, wali kotanya nggak boleh, haram, dibekukan izinnya atau gimana? Itu harus tegas. Ya, itu harus tegas. Harus tegas. Makanya hal seperti ini hal-hal yang tidak bisa dikasih keringanan, nggak ada rukhsah di dalamnya, nggak ada dispensasi keringanan. Kalau nggak bisa dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan powernya, dengan kekuatannya, kalau nggak bisa dengan lisannya, bro ya, sister, saudariku ya, semuanya jangan begini, nggak boleh. Dengan lisan, dengan nasihat, ya. Kalau nggak bisa dengan lisan. Dibenci nggak masalah, tidak disukai tidak masalah, yang penting Allah sayang sama kita, seneng sama kita, cinta sama kita, ya. Nggak problem, bukan masalah. Ditinggalkan manusia itu bukan masalah. Nanti Allah bakal gantikan dengan manusia-manusia yang baik, insya Allah. Asal yakin, asal mantap, asal yakin, asal mantap dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau nggak bisa dengan lisan kita gimana, Beb? Ya. Fa'ilam yastati fa biqalbi, kalau nggak bisa minimal ingkar dalam hati. Itu kayak tadi perkumpulan miras, perkumpulan sabu, semuanya ada temannya, sahabatnya, saya nggak sanggup melawan 10 orang, lebih baik saya tinggalkan. Ingkar dalam hatinya, nggak terima dalam hatinya. Kenapa? Ngelihat kemungkaran, ngelihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah SWT, takut murkanya Allah SWT turun di dalamnya, ya. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Lemahnya iman itu begitu. Kalau nimbrung berarti nggak punya iman, nggak punya iman, ya. Fi riwayatin ukhra, falaysa fi wara'i dzalik yani al-inkar bil qalbi min al-iman mithqala dzarrah. Dalam hadis yang lain, tidaklah ya di belakang hal itu semuanya ingkar dengan hati, ya. Minimal ingkar dalam hati minal iman dzar mithqala dzarrah. Tidak memiliki iman meskipun sebiji sawi. Jadi kalau nggak punya iman, nggak punya ingkar dalam hati semuanya, dia nggak punya iman meskipun sebiji sawi. Ngelihat kemungkaran tersebut. Makanya kita semuanya ngelihat seperti itu, ya kudu berani, ya minimal ingkar dalam hati kita, ya. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ya, bukan dari golongan kami yang tidak mengasihi, tidak menyayangi anak-anak kecil, adik-adik kita, ya adik-adik kita, ya main pukul aja, main ini aja, enggak, sayangin, cintai, ya, sayangin, cintai, wa yuwaqqir kabiran. Demikian juga yang kecil terhadap yang tua, yang kecil terhadap yang dewasa, anak-anak terhadap kakak-kakaknya, itu hendaknya menghormati kepada yang lebih tua. Kenapa? Karena bukan dari golongan kami, kata Nabi Muhammad SAW. Seandainya apa? Seandainya tidak mengasihi yang kecil, tidak menghormati yang besar. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, ya. Itu bukan dari golongan kami. Kalau tidak menyerukan kepada kebaikan, tidak mencegah dalam kemungkaran.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, walladzi nafsi biyadihi, ya, dan demi Allah yang kekuatan ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf, ya. Niscaya kalian akan menyerukan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wala ta'khudanna 'ala yadidh dhalim, dan kalian akan mengambil dari tangan orang-orang yang zalim. Ya, kalian akan menghentikan perbuatan dolimnya itu. Kalau seandainya kalian tidak melaksanakan, la yab'atsanallahu 'alaikum iqaban min indihi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian semuanya dosa, siksa dari diri kalian sendiri. Jadi kalau seandainya seperti itu, ya kita harus ingkar. Jangan sampai ngelihat kedoliman, ya kita dukung. Ngelihat kedoliman, kita dukung untuk membasminya, bukan kita ikut-ikutan berbuat dolim, bukan kita ikut-ikutan berbuat maksiat, bukan kita ikut-ikutan jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seperti itu, ya. Enggak boleh seperti itu. Makanya waqala alaihi salatu wassalam sebagai terakhir kita, ya, idza habat ummati an taqul lidzalim ya zalim. Kalau seandainya, ya, kalau seandainya umatku melalaikan, menyepelekan, tidak berani untuk mengatakan kepada orang yang dolim. Dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu dolim. Ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kaos kaki ditaruh di kepala, itu namanya dolim. Ya, peci taruh di kaki, itu namanya contoh kata begitu. Ya, kalau seandainya ada dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW, tidak berani untuk mengatakan kepada orang zalim, ya zalim, ente udah zalim, ente udah gak benar, ente udah gak buat baik, ente udah cukuplah, jangan berbuat zalim lagi. Kasihan rakyat, kasihan masyarakat, kasihan orang-orang, ya, berKTP gratis, dipungut 200.000. Zalim gak itu? Zalim. Ya, urus akta kelahiran gratis, bayar 500.000. Katanya gratis, ini segala macam, itu dolim, nggak benar, nggak baik. Ya, kalau mau seikhlasnya atau gimana, ya terserah, itu pribadi masing-masing. Sekarang kan kalau nggak ada duit, nggak beres-beres urusan. Benar apa benar? Apapun urusannya nggak benar, nggak ngasih duit, nggak kelar-kelar, nggak beres-beres, nggak selesai-selesai. Serba salah. Ngasih duit salah, nggak ngasih duit nggak dikerjain, nggak beres-beres jadinya. Naudzubillahi min. Ya, tapi kamu dolim sebenarnya, kamu dolim sebenarnya. Faqad tuwaddi'a minha, sungguh dia telah melalaikan hal-hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Telah hilang kebaikan yang ada dalam dirinya. Ya. Dan dia sebentar lagi bakal hancur, binasa, yang tidak mengatakan dolim kepada orang tersebut. Kenapa? Karena diem dalam kemungkaran, diem dalam perbuatan dolim. Kita dukung semuanya, yang melaksanakan para habaibnya, para kiainya, para pejabatnya, yang benar-benar. Tapi yang benar biasanya dipecat-pecatin, yang benar biasanya dimasuk-masukin penjara. Benar apa benar? Betul apa betul? Padahal benar, padahal baik, padahal berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Rasulullah. Tapi kita harus katakan, meskipun darah, nyawa, bahkan dibunuh pun kita siap menjadi taruhannya untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut-takut mengatakan ya zalim, ya, kamu zalim, kamu nggak benar, kamu nggak baik, ya, kamu tidak berbuat yang dirahmati oleh Allah. Sekarang tinggalkan perbuatan ini. Ya, kalau tidak berani itu mengatakan itu, hilang kebaikannya dan dia bakal hancur dengan secepat-cepatnya. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang baik, menjadi manusia-manusia yang berani, menjadi manusia-manusia yang tegas, menjadi manusia-manusia yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia-manusia pilihan, menjadi manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
menjadi manusia yang amar ma'ruf dan nahi mungkar, menjadi manusia yang senantiasa istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam sholawatan, istiqamah dalam pengajian, dan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bila hisab, sebelum mati ketemu mimpi aman Nabi, sebelum mati ketemu aman Nabi, sebelum mati ketemu mimpi aman Nabi, insyaallah, amin ya rabbal alamin.